Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya, awal berdiri, masa kejayaan, dan runtuhnya kerajaan. Pasti kalian pernah dengar tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan dengan latar belakang agama Buddha ini terkenal dengan sebutan negara maritim yang mendominasi Selat Malaka. Kejayaan kerajaan ini terlihat dari penduduk Kerajaan Sriwijaya yang bersifat terbuka dengan kebudayaan asing. Selain itu, Raja-Raja Sriwijaya memberi dukungan dan perhatian penuh pada perkembangan ajaran Buddhisme. Bahkan, biksu bernama Ising pernah singgah di Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha selama 2-3 bulan. Sebelum dirinya belajar ke Nalanda, India untuk mendalami pengetahuan Buddhis dan belajar bahasa Sanskerta. Makna kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya, yang bermakna kejayaan. Sehingga Sriwijaya merujuk pada makna kata tentang sesuatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi, dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku, Kedatuan Sriwijaya, Perjalanan Suci, oleh Kemdikbudri, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni tahun 682 M. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Srijayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan, Srijayanasa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa 850 m. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Shailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku, Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara, dari Kemdikbud,
Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Jaya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6–7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya yang ada di Nusantara. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.